Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita semua kembali dapat menikmati hari yang baru dan kekuatan kita yang baru. Semuanya berasal dari kuasa Tuhan yang sangat agung, yang sangat mulia dan sangat penuh dengan kasih. Karena itu sudah sepantasnya kita semua sebagai umat kepunyaannya yang selalu dan menikmati berkat Tuhan, kita datang bersyukur kepada Dia. Dan terlebih lagi biarlah Dia memenuhi bejana hidup kita untuk hari ini dalam kita melangkah dan berkarya. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan padamu atas segala berkat-Mu. Pagi ini sebelum kami melangkah, kami ingin Tuhan beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, lalu kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Doa syukur kami dan permohonan kami pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1-8 dan penekanannya ayatnya yang kelima. Berkata demikian. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan hiduplah Allah yang mengutus aku mendahului kamu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan Yusuf, salah satu dari 12 anak Yakub, yang pada masa mudanya, masa kecilnya, mungkin anak yang sangat disayangi oleh Yakub. Namun demikian, dia sempat dijual oleh saudara-saudaranya. Oleh karena kebencian, ada iri hati di antara saudaranya. Namun tidak ada satu manusia pun yang bisa menerka jalan hidup seseorang. Bahwa Tuhan sedang merancang segala sesuatunya. Ketika banyak sekali orang berpikir bahwa ini negatif dan sebagainya, tapi Tuhan menggunakan itu. Sehingga kita semua dapat melihat apa yang sedang dirancang oleh saudara-saudaranya, Tuhan mau ikut terlibat di dalamnya. Yang rencananya dibunuh, justru dia dijual. Itulah langkah Tuhan. Karena Tuhan sedang berbicara sekian puluh tahun kemudian, ketika Israel atau ketika pada waktu itu dunia sedang kelaparan, atau di tanah Kanaan sedang kelaparan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan melalui Yusuf untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita dalam bacaan kita hari ini menggambarkan kayak semacam perjumpaan reuni yang begitu indah, namun ada penyesalan di hati saudara-saudaranya. Ada ketakutan karena mereka sudah merancang kejahatan. Tapi Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya bahwa semuanya itu dalam rancangan Tuhan. Lalu Tuhan menyelamatkan seluruh anak-anak Yakub, termasuk Yakub di masa tuanya, oleh Yusuf, anak dari yang disayanginya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masa depan seseorang tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa melihat sepanjang pemandangan kita sendiri. Tapi di luar dari pandangan kita itu kita tidak mampu. Tapi Tuhan punya cara untuk merancang hidup seseorang. Termasuk merancang hidup saudara dan saya. Merancang hidup keluarga kita, anak-anak kita, masa depan mereka. Karena itu kita selalu meminta kepada Dia. Ikut terlibat dalam setiap perjalanan hidup anak-anak kita, keluarga kita. Supaya di setiap rancangan, setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu terlibat. Lalu Tuhan merancang semuanya. Dan Dia selalu akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari saudaraku, mari kita lanjutkan karya kerja kita. Kita semua punya masa depan. Dan masa depan kita tentu Tuhan sudah rancang sedemikian.
Karena itu jangan biarkan kita keluar dari rancangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang selalu merancang hidup kita dan kita ikut di dalamnya. Sehingga Dia akan selalu membuatnya indah pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari saudara-saudara kita satu hati dalam doa syukur. Bapa di surga, pagi ini kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Nikadek Yunita Febrianti bersama dengan suami. Berkati juga keluarga Bapak Immanuel. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Silandin Priscilia Zai, Ibu Martina Kesaulia, Ibu Vin Siregar Pikau 5. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, Bapak Mabel, dan Ibu Susilowati. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami di dalam keberadaan mereka. Mereka selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati dan diberikan pemulihan secara berangsur-angsur. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, vikaris. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam karya kerja mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa untuk BP Mupol Jakarta Selatan. Tuhan berkati pelayanan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu, bahkan para pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus memberkati tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama. Inilah doa kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.